Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ya, mari kita mulai pembelajaran hari ini, ya, dengan doa terlebih dahulu. Ya, jadi berdoalah menurut kepercayaan dan agama kalian masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini lancar, ya. Kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, ya, ilmu itu akan berguna kalau kamu bisa mempraktekannya saja. Kalau cuma tahu tapi tidak bisa mempraktekannya, nanti ilmu itu akan sia-sia, ya. Hari ini kita akan belajar, okay, pada tema 2 subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia, ya. Kita langsung ke pokok intinya saja nggih anak-anak. Pembelajarannya nanti Pak Irfan ringkas. Soalnya kenapa? Karena daring nggih, waktu kita itu terbatas nggih. Dan kalau mengerjakan tugas, Pak Irfan beri tugas yang sebenarnya untuk mengecek pemahaman kalian, ada beberapa yang merasa itu terlalu banyak nggih. Jadi Pak Irfan ringkas saja. Ayo kita belajar di subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ya, jadi Allah itu kita harus bersyukur kepada Allah karena sudah menciptakan makhluk hidup, hewan, tumbuhan itu yang bisa kita manfaatkan dan semuanya pasti punya manfaatnya, punya kegunaannya. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya. Ya, ada juga yang diternak untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan, ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, kalian bisa lihat ini di gambar yang paling kanan, itu hewan yang kita ternak, ya. Ada yang jadi hewan peliharaan juga seperti kucing, bebek, kambing, itu kita pelihara untuk kita ambil dagingnya, telurnya, susunya. Ada yang hidup di alam bebas seperti yang gambar pada kiri, ada gajah, harimau, kera, karena mereka itu tidak bisa dimanfaatkan dagingnya, dan juga tidak bisa dipelihara karena berbahaya, ya, seperti itu. Lanjut kita masuk ke pembelajaran pertama anak-anak. Pada pembelajaran pertama kita akan belajar mengenai cara mengerjakan yang namanya teka-teki silang. Jadi teka-teki silang itu kita bisa lihat pada kotak-kotak berikut ini. Contoh nomor 1, ini kan mendatar anak-anak. Nomor 1 itu mendatar, dan ada juga nomor 1 menurun karena menulisnya menurun. Kalau mendatar tulisnya mendatar seperti ini. Cara menjawabnya bagaimana? Kita lihat soalnya. Jadi yang membedakan itu menurun dan mendatar. Kalau mendatar pasti arahnya seperti ini, seperti nomor ini 4 mendatar, 5 mendatar, 7 mendatar, dan ini mungkin 8 mendatar nih anak-anak. Ya. Kalau yang menurun, 1 menurun, 3 menurun, ya. Dan ini ada satu lagi yang menurun. Jadi intinya kita lihat soalnya itu harus ingat ada yang mendatar dan menurun. Coba kita lihat. Di sini ada yang mendatar. Kita baca yang nomor 4 soalnya. Suara kokok ayam jago. Suara kokok ayam jago itu seperti apa anak-anak? Kukuruyuk. Jadi ini huruf K, U, lanjutnya K, U, R, U, Y, U, K. Kukuruyuk. Itu salah satu contohnya. Kalau mengerjakan yang menurun, menurun kita baca soal nomor 1. Sikap ayam jago saat melihat
matahari. Sifatnya apa anak-anak? Ayo, sifatnya apa? Kalau ayam jago melihat matahari, biasanya dia berkokok. Jadi B. Oke. Terus di bawahnya huruf E, B, R, ber, K, O, K, O, K, berkokok. Oke. Nah, cara mengerjakannya seperti itu. Ya, ini Pak cukup pengetahuan saja untuk mengerjakan teka-teki. Oke. Nah, teka-teki silang. Jadi ini bisa kalian buat latihan di rumah bersama orang tua kalian. Oke. Nah, ayam sangat bermanfaat bagi manusia. Telur, daging, kulit, dan bulu adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya. Nah, ayam-ayam Beni tinggal di kandang belakang rumah. Beni memiliki 10 anak-anak ayam. Beni ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Nah, di sini kita akan belajar tentang sifat pertukaran pada perkalian. Kemarin kan kita sudah belajar pada sifat pertukaran pada penjumlahan. Ternyata di perkalian juga ada sifat pertukarannya. Nah, mari kita perhatikan. Pertama, Beni memasukkan 2 ekor ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Nah, di sini. Nah, tiap kotak ini anak-anak itu kandangnya. Nah, tiap kandang ini isinya 2. Nah, kedua, Beni kemudian mengubah. Nah, ini dia berhasil ada mengisi 5 kandang kalau diisi 2-2. Ini ada 1, 2, 3, 4, dan sini 5. Ada 5 kandang. Maka penulisan lambang bilangannya ada 5 kandang, 5 dikali isinya berapa? 2. Jadi dari gambar ini penulisan lambang bilangannya 5 kandang, 5 kali tiap kandang isinya 2. Nah, hasilnya 10. Nah, kalau dibalik, dia mengisi dari semua ayam itu, dia pindahkan di setiap kandang itu isinya 5. Ternyata hanya cukup 2 kandang. Nah, ini kandang pertama, ini kandang kedua. Ya. Nah, di sini penulisan lambang bilangannya apa? Ada berapa kandang? 2 dikali tiap kandang isinya berapa? 5. Hasilnya 10. Loh, ternyata 5 kali 2 dan 2 kali 5 itu sama-sama hasilnya 10. Nah, itulah anak-anak, namanya sifat pertukaran di dalam perkalian. Jadi anak-anak, 5 kali 2 itu hasilnya besarnya itu sama dengan 2 kali 5. Nah, seperti itu ya. Nah, agar lebih memahami lagi, kalian mengerjakan soal-soal berikut ini anak-anak sampai halaman 62. Sampai halaman 62. Nah, kita bahas lagi coba. Nah, di sini ada 12 ayam jago. Nah, diberikan pada 2 kandang. Setiap kandang isinya ada 6. Jadi penulisan lambang bilangannya ada berapa kandang? 2. Isinya tiap kandang berapa? 6. 2 dikali 6. Hasilnya 12. Nah, kalau dibalik, tiap kandangnya sekarang diisi 2 ayam. Ternyata yang terisi ada 6 kandang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi penulisan lambang bilangnya berapa? Ada berapa kandang? 6. Tiap kandang isinya 2. Hasilnya 12. Sama kan? Ternyata 2 kali 6 itu hasilnya sama dengan 6 kali 2. Itu jadi sifat pertukaran. Jadi bentuk perkalian apapun itu memiliki sifat pertukaran. Mau contohnya ya,
10 kali 2 umpamanya nggih anak-anak. 10 dikali 2. Oke, hasilnya akan sama dengan 2 dikali 10. Oke, mau dibolak-balik hasilnya akan sama. Ini yang namanya sifat pertukaran pada matematika. Oke. Nah, kalau masih belum jelas bisa tanyakan Pak Irfan lewat WA ya. Kalian coba latihan soal sampai halaman 62. Oke. Selanjutnya anak-anak. Benny senang mengamati tingkah laku ayam-ayamnya. Ia sering tersenyum saat melihat ayam mengepakkan sayapnya. Ia mencoba mengikuti gerakan ayam mengepakkan sayapnya. Nah, di sini ada gerakan seperti ayam mengepakkan sayap. Caranya bagaimana? Ayo kita pahami langkah-langkah yang ada. 1. Berdiri tegak. 2. Tekukkan kedua siku di samping badan. Seperti ini anak, pada gambar. Nah, terus gerakan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Jadi gerakan ke atas. Tadi kan sudah kedua siku di samping badan kamu tekuk, terus gerakanlah ke atas ke bawah. Nah, terus makin lama makin cepat. Ini gerakan ini bisa dilakukan dengan bersama teman-teman. Nah, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Nah, Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengar dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Ya, tahukah kamu pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan. Ya, diikatkan di kakinya. Jadi burung melatihnya itu, merpatinya itu sudah dilatih anak-anak. Ya. Nah, jadi dia bisa pergi ke tempat yang dituju. Nah, pesannya diikat pada kakinya seperti itu. Nah, di sini mari kita simak dongeng. Tapi sebelum itu, mari kita lihat ya. Di sini ada beberapa paragraf. Paragraf itu apa sih, Pak? Ya, paragraf itu kumpulan beberapa kalimat. Kalimat kan kalian tahu, Pak Irfan sering menjelaskan. Kalimat itu ciri-cirinya apa, Pak? Nah, kalimat itu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Itu kalimat. Jadi kalimat pertama pada dongeng ini, pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Itu kalimat pertama. Jadi paragraf itu kumpulan kalimat. Jadi lebih dari satu kalimat, ya anak-anak, yang saling berkaitan. Nah, di situ ada kalimat utamanya. Nah, untuk kalimat utamanya mari kita pelajari nanti di pembelajaran berikutnya. Yang penting sekarang kalian belajar membaca dan mengetahui tiap paragraf. Ya, dan memahami isinya. Nah, terus apa cirinya lagi paragraf, Pak? Biasanya awalan itu kalimat pertama itu yang paling atas menjorok. Nah, seperti ini kan menjorok, tidak urut dengan yang lainnya. Nah, mari kita baca. Sebelum itu, di sini ada berapa? 5 paragraf. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang dinamakan paragraf. Nah, mari kita baca bersama-sama. Kisah Semut dan Merpati. Pengarangnya anonim, ya, tidak diketahui. Nah, pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Ya, nah, semutnya sedang mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Jadi semutnya itu nggak hati-hati, dia jatuh anak-anak ke dalam sungai. Kalian tahu kan, kalau semut itu tidak bisa berenang, dia jadi kalau jatuh ke sungai bagaimana? Berbahaya kan? Nah, apalagi paragraf kedua, arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan.
ya berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Karena apa? Arus sungai itu deras, padahal semutnya itu kecil, dia pasti akan terbawa arus, sehingga dia susah untuk menepi, minggir ke pinggir sungai itu biar selamat. Nah, seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Nah, lihat pada gambar, ada burung merpatinya, ini. Dan ini semutnya sedang tenggelam. Nah, melihat semut yang hampir tenggelam, ia merasa iba. Iba itu merasa kasihan, ya anak-anak. Nah, paragraf ketiga. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Untuk apa sih daun itu, anak-anak? Nah, semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Ya, akhirnya kan karena nggak bisa berenang ya anak-anak, dia bisa daun kan dia nggak tenggelam, dia mengambang di atas air. Nah, sehingga semutnya bisa naik di atas daun itu, tidak tenggelam. Nah, akhirnya dengan bantuan daun tersebut bisa mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, ini paragraf keempat ya anak-anak, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Nah, semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ya, dia tahu, lihat ada pemburu yang mau mendekati burung merpati, ya. Nah, dia mengendap-endap, ya, mendekati pemburu tadi. Ia segera berlari, ya, mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Nah, namanya digigit semut, gimana rasanya anak-anak? Pasti kaget kan? Nah, cuma cekit, ya. Nah, pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati akhirnya sadar bahwa ada pemburu yang mengendap-endap mendekatinya, ya. Menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ibaskan ranting. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Ini saling tolong menolong, saling membalas. Burung merpati dia mau menolong, melihat semut yang sedang kesusahan, dan semut juga menolong karena dia merasa berterima kasih, ya kan, karena tadi sudah ditolong, dia juga akan menolong si merpati. Nah, ini tugas kedua anak-anak. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng kisah semut dan merpati tadi? Dan tulis, dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng kisah semut dan merpati tadi. Ya, paragraf berapa? Ayo. Nah, itu tugas kedua. Nah, di sini ada teks bacaan lagi anak-anak. Nah, tolong diperhatikan biar kalian paham isi dari teks bacaan ini. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuat kandang ayam. Setiap hari Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Dia bertanggung jawab sekali ya. Nah, tanggung jawab orang memelihara binatang apa anak-anak? Menyediakan tempat, memberi makan dan memberi minum, ya, membersihkan, merawat dengan baik, ya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ayahnya Benny itu orangnya lucu. Dia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ya, ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Jadi sifatnya ayah Benny itu orangnya lucu anak-anak. Dia menghibur orang lain sehingga orang lain bisa tertawa. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Setiap manusia memiliki sifat masing-masingnya seperti pada teks bacaan tadi. Ya,
Kayak Beni dia rajin membantu orang tua, nggih, menyayangi binatang. Ayah Beni juga sama, dia menyayangi binatang, nggih, juga orangnya lucu, suka menghibur orang lain, nggih. Nah, dalam keluarga ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Ya, jadi setiap orang itu pasti punya sama, persamaan punya perbedaan. Pokoknya punya sifat masing-masing anak-anak. Ya. Nah, yang penting ya, kita itu harus saling memahami ya. Jadi saling menghargai ya. Kalau kita tahu ada orang yang mempunyai sifat pemarah, ya kita harus menjaga kata-kata atau tindakan kita agar orangnya tidak marah. Oke, atau kita juga bisa mengingatkan saat orang lain marah. Kalau orangnya pemalu, ya kita harus menjaga agar dia tidak merasa malu, oke. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini ada gerakan, oke, melompat. Nah, seperti kelinci atau katak. Ya, kalian pernah lihat kan kelinci dan katak? Nah, mereka kan geraknya melompat. Ya, meloncat. Nah, kita akan melakukan gerakan meloncat dalam permainan lompat tali. Ternyata kita bisa menirukan dalam permainan lompat tali. Bagaimana caranya? Oke, nah, harus ada dua orang yang memutar tali, oke. Nah, talinya diputar. Nah, terus satu orangnya yang meloncat, jadi butuh tiga orang. Langkah-langkahnya meloncatnya bagaimana? Ya, pertama perhatikan gambar. Nah, sebelum meloncat, nah, kaki lurus dengan lengan menggantung di depan tubuh, seperti gambar pertama. Dua, posisi tubuh jongkok dengan jarak dua kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Nah, ini sebelum. Selanjutnya, meloncat ke udara. Nah, tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Nah, mendaratnya bagaimana? Mendaratnya dengan kaki depan dan lutut menekuk, untuk mengurangi tekanan. Ya, seperti ini gambarnya, ya. Kalian bisa belajar di rumah, mempraktekkan di rumah. Untuk selebihnya dengan Pak Sam nanti. Oh iya anak-anak, sekali lagi nanti di halaman 70 juga menjadi tugas ya. Nah, ini Pak Irfan berikan terakhir. Kenapa? Nah, coba kalian bisa memperhatikan materi sampai akhir tidak. Kalau kalian tidak bisa melihat video yang diberikan Pak Irfan, kalian bisa mencari referensi yang lain, ya, atau bisa tanya lewat WA. Yang penting tugasnya mengerjakan sendiri, jadi Pak Irfan tahu pemahaman kalian pada materi sampai di mana. Oke, sekian materi dari Pak Irfan. Kalau ada salah kata Pak Irfan minta maaf. Kalau ada yang belum jelas kalian bisa menanyakan lagi ke Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.